Bagaimana mestinya ya, jadi itu sudah ada kenaikan, sudah menguatkan modal untuk pembangunan. dari tahun per tahun pertumbuhan, Ready stock itu sudah bisa di perkembangan modal yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Masalah permodalan menjadi salah satu penyebab lambatnya omset penjualan perumahan yang dikelola PT Surya Karsa Utama. Hal tersebut disampaikan Mas Tri Indrawanto, Direktur Utama PT Surya Karsa Utama kepada Raja Warta usai mengikuti rapat LKPJ tahun 2021 di ruang Komisi C DPRD Yos Sudarso. Pernyataan mantan Ketua KNPI Kota Surabaya itu dikonter Aning Rahmawati. Sebab menurutnya, dukungan permodalan untuk PT Surya Karsa Utama sudah cukup maksimal. Berikut pernyataan Mas Tri dan Aning yang tervisual lensa Raja Warta. Ceritakan tadi hasil hearing atau LKPJ dengan Komisi C tadi. Apa saja yang disampaikan, apa keluarnya? pada dasarnya kita berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi kalau PT SKU kan mengelola perumahan Geraha Maranatha. Jadi sampai tahun 2021 itu kita sudah berhasil di tengah pandemi ini terjual AJB itu 8 unit. Nah, dari berapa unit? Dari target 14 unit itu kita berhasil menjual 8 unit. Kenapa hanya sebesar itu? Kita merespon karena kondisi pandemi yang secara real di lapangan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, harapannya tahun ini itu bisa lebih banyak yang bisa terjual, sampai bulan Maret saja sudah 3 unit itu ya. Sehingga harapan kita itu ke depan itu tidak semata-mata menjalankan usaha apa adanya, tapi kita juga mencoba bagaimana unit-unit yang tersedia untuk dijual, dibangun dan dijual itu lebih banyak yang tersedia. Oleh karena itu kami juga mencoba bagaimana menguatkan modal untuk pembangunan fisik tadi itu, sehingga kalau kita tawarkan ke masyarakat itu ready stock itu sudah bisa dilihat secara nyata. Kalau selama ini kan mereka memesan unit-unit tadi itu pada lokasi blok-blok yang diminati, setelah ada uang muka baru kita bangun. Nah, kalau misalnya kita mampu membangun secara fisik itu sebagai ready stock, maka kita tawarkan ke masyarakat, insya Allah kami yakini lebih tertarik. Jadi lebih cepat proses transaksinya tadi itu. Batas kapan hari kan hearing sama KSO ya. Salah satu mungkin beberapa kendala ini pemasaran. Apa Mbak yang Mbak lihat sebenarnya dari hasil hearing kemarin? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari sisi modal yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya, kalau kemarin alasannya modal, itu sudah ada kenaikan, sudah banyak modal yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kenaikannya sudah sangat signifikan untuk modal. Kalau yang dikeluhkan adalah modal, sudah ada kenaikan dan itu sangat signifikan. Nah, kemarin kita minta dan belum diberikan data, disajikan secara matang begitu ya dari SKU terkait dengan dari tahun per tahun pertumbuhan dari perumahan. Artinya laba dari tahun per tahun, kemudian juga perkembangan modal yang diberikan, karena kemarin permasalahan utamanya informasinya modal. Nah, dengan ditambahnya modal ternyata juga tidak memberikan laba yang signifikan begitu, sehingga saya minta evaluasinya dari tahun ke tahun dari SKU. Nah, dengan evaluasi yang bagus dari tahun ke tahun dari SKU itu tentunya nanti kita akan mendapatkan jawaban kendalanya apakah ada di tenaga yang kurang. Kalau dari sisi kualitas katanya sudah, dari sisi kuantitas juga katanya sudah cukup. Nah, berarti kan kalau dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas sudah cukup, berarti dari sisi apalagi kalau bukan dari sisi manajemen pemasaran, gitu kan, manajemen pemasarannya, sehingga kenaikan dari laba itu bisa sangat signifikan. Yang terakhir Mbak, tadi kan salah satu kendalanya mungkin masalah pemasaran ya. Saran dari Komisi C apa Mbak? Ya, kalau masalah pemasaran itu sebetulnya terkait dengan kualitas SDM yang memasarkan, gitu kan. Kalau kualitas SDM yang memasarkan itu memang betul-betul diambil orang yang profesional, kemudian dia mempunyai jaringan yang luas, saya kira selesai. Karena bisnis apapun kuncinya adalah pemasaran, dan pemasaran ini harus orang yang berkualitas.